Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 Ilmu Tasawuf. Saya sendiri Amelia Indah Lestari dan ketiga rekan saya Muhammad Ihsan Rizky Fadilah, Selvi Riani, dan Putri Intan Utami akan mempresentasikan tentang telaah kritis terhadap konsep dan praktik tasawuf Sunni Al-Ghazali. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya langsung saja kepada pembahasan yang akan dibahas oleh rekan saya kepada Teh Selvi. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, di sini saya akan mengawali materi dari telaah kritis terhadap konsep dan praktik tasawuf Sunni Al-Ghazali. Konsep dasar. Tasawuf Sunni adalah bentuk tasawuf yang para penganutnya memagari atau mendasari tasawuf mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengaitkan keadaan ahwal dan tingkatan makumah rohaniyah mereka kepada kedua sumber tersebut. Tasawuf Sunni juga didefinisikan sebagai tasawuf yang berwawasan moral praktis dan bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tasawuf Sunni ialah aliran tasawuf yang berusaha memadukan aspek hakikat dan syariat, yang senantiasa memelihara sifat kezuhudan dan mengkonsentrasikan pendekatan diri kepada Allah, dengan berusaha sungguh-sungguh berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran, Sunnah, dan sirah para sahabat. Dalam kehidupan sehari-hari, para pengamal tasawuf ini berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat keduniawian, jabatan, dan menjauhi hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyuan ibadahnya. Tasawuf dalam perkembangannya diawali dari pemahaman makna institusi Islam. Ketika zaman sahabat dan tabi'in, kecenderungan orang terhadap ajaran Islam secara lebih analitis mulai muncul. Ajaran Islam yang ada kemudian dilihat dan dipahami dari dua aspek yang melingkupinya, yaitu aspek lahiriah dan aspek batiniah atau aspek luar dan aspek dalam. Pendalaman terhadap aspek dalamnya mulai menunjukkan posisinya sebagai hal yang paling utama, tentunya tanpa mengabaikan aspek luarnya. Sejarah tasawuf Sunni. Perkembangan ilmu tasawuf, khususnya ilmu tasawuf Sunni, melewati beberapa fase dan tahapan sebagaimana disebutkan berikut ini. Awal abad Hijriah, ilmu tasawuf sudah berkembang sejak awal-awal tahun Hijriah. Saat itu, para penganut tasawuf bahkan tidak memperdulikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal lain yang terkait dengan dunia, dan hanya berfokus pada ibadah dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim saja. Di antara para penganut tasawuf saat itu antara lain adalah para sahabat dan tabi'in, seperti halnya Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Huzaifah bin Al-Yaman. Selanjutnya, pada ketiga dan keempat Hijriah, ilmu tasawuf pun berkembang, dan pada abad ini, tasawuf lebih fokus pada perbaikan akhlak atau tasawuf akhlak, di mana akhlak terpuji menjadi salah satu hal utama yang harus dimiliki umat muslim. Abad kelima Hijriah dan seterusnya. Barulah abad kelima Hijriah muncul pengaruh ilmu dan budaya bangsa Barat, terutama filsafat bangsa Yunani yang mulai mempengaruhi paham tasawuf dalam agama Islam, dan kemudian dikenal dengan istilah tasawuf falsafi. Banyaknya kalangan yang tidak menyetujui tasawuf falsafi pada abad itu, dan akhirnya seorang cendekiawan muslim yakni Al-Ghazali menetapkan dasar atau landasan pokok tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan yang selanjutnya dikenal sebagai tasawuf Sunni.
Pada abad ke-5 Hijriah, lahirlah seorang tokoh tasawuf besar, yaitu Al-Ghazali. Beliau adalah seorang yang mampu memadukan tasawuf dengan filsafat secara seimbang. Masa itu adalah masa di mana banyak sekali terjadi fanatisme mazhab yang berlebihan dan menuduh bid'ah serta kafir setiap orang yang tidak mau menerima faham dan keyakinannya. Perjalanan kerohanian Ghazali bermula ketika terjadi pertentangan batin yang begitu dahsyat yang terjadi dalam dirinya tatkala menjabat sebagai guru besar di bidang ilmu agama pada masa Sultan Saljuk. Dengan jabatan yang disandangnya, saat itu membuat Ghazali terlena kepada kehidupan dunia. Kemudian beliau memutuskan untuk meninggalkan seluruh harta bendanya termasuk istri dan anaknya guna berkholwat dengan Tuhan untuk memperdalam pengalaman dan pengalaman keberagamaan di tengah penyakit yang menerpanya. Pengaruh yang ditimbulkan Al-Ghazali sangat luas dalam perkembangan tasawuf, bahkan juga berimbas pada kehidupan kerohanian yang ada di Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo dan para ulama yang belajar dari luar negeri. Tokoh utama dan biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i. Ia lebih dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Ia dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di suatu kampung yang bernama Ghazalah di daerah Tus yang terletak di wilayah Khurasan. Ayahnya Muhammad adalah seorang penenun dan mempunyai toko tenun di kampungnya. Ayahnya itu seorang pecinta ilmu yang bercita-cita tinggi. Ia selalu berdoa semoga Tuhan memberinya putra-putra yang berpengetahuan luas dan mempunyai ilmu yang banyak. Dan ia adalah seorang muslim yang soleh yang taat menjalankan agama. Al-Ghazali ketika masih kecil belajar pada salah seorang faqih di kota kelahirannya, Tus, yaitu pada Ahmad Ar-Rozqani. Kemudian Al-Ghazali pergi ke Jurjan dan belajar pada Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Setelah itu dia kembali ke Tus dan terus pergi ke Nisapur. Di sana dia belajar pada seorang teolog aliran Asy'ariyah yang terkenal, Abu Ma'al Al-Juwaini yang bergelar Imam Al-Haramain. Al-Ghazali telah menulis banyak buku, diantaranya adalah Maqasid Al-Falasifah, Tahafut Al-Falasifah, Mi'yar Al-Ilmu atau bidang filsafat, Al-Iqtisad fi Al-Iqtiqad, Ar-Risalah Al-Qudsiyah atau bidang ilmu kalam, Al-Mustasfa, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit atau bidang usul fikih, Ihya Ulumuddin, Al-Munqiz min Al-Dolal, Minhaj Al-Abidin atau bidang tasawuf, dan lain-lain. Setelah mengabadikan diri untuk ilmu pengetahuan, menulis dan mengajar, maka pada usia 55 tahun Al-Ghazali meninggal dunia di kota kelahirannya, Tus, pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi dalam pangkuan saudaranya Ahmad Al-Ghazali. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kasih kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Selvi atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Putri. Kepada Teh Putri, waktu dan layar dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya Imam Al-Ghazali. Adapun doktrin pokok tasawuf dari Imam Al-Ghazali yaitu yang pertama ialah mengenai tauhid. Di mana dalam tasawuf, tauhid tak hanya merupakan ungkapan verbal tentang tidak adanya Tuhan selain Allah, melainkan juga ungkapan hati tentang hakikat Tuhan yang satu. Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa tanda bertumbuhnya tauhid di dalam hati adalah munculnya sikap tawakal kepada Allah, yaitu menyerahkan segala urusan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali berpendirian bahwa tauhid adalah pangkal atau dasar dari seluruh doktrin dan ajaran tasawuf. Bagi Imam Al-Ghazali, bahasan tauhid adalah lautan yang tak bertepi. Untuk memudahkan, Imam Al-Ghazali membagi tauhid ke dalam 4 peringkat.
yaitu yang pertama, orang yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya melupakannya. Iman yang seperti ini adalah keimanan yang pura-pura karena tak tembus ke dalam hati. Imam Al-Ghazali menyebut ini sebagai tauhid orang-orang munafik. Yang kedua ialah kalimat tauhid yang diucapkan lisannya dan dibenarkan oleh hatinya. Pembenaran di hati ini menyelamatkan yang bersangkutan dari siksa di akhirat. Inilah tauhid dan keyakinan orang awam. Yang ketiga ialah melihat Tuhan yang satu pada segala sesuatu. Dengan perkataan lain, ia menyaksikan Allah ketika menyaksikan sesuatu. Inilah yang disebutkan maqamal muqarrabin, kedudukan orang-orang yang dekat kepada Allah. Kemudian yang keempat ialah bahwa wujud ini hanya satu, yaitu Allah, la yarafi al-wujud illa wahidan. Dalam peringkat ini, seseorang sudah tak melihat dirinya karena yang terlihat hanya Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, tauhid keempat ini sebagai tauhid puncak. Pokok ilmu tasawuf selanjutnya ialah mengenai makhofah atau ketakutan. Takut kepada Allah bisa dialami oleh setiap manusia. Ketakutan itu terjadi menurut Imam Al-Ghazali bisa karena melihat dan menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga karena banyaknya dosa yang dilakukan seorang hamba pada Tuhannya. Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa orang yang dilanda ketakutan akut pada Allah akan terlihat pada kondisi tubuh, aktivitas fisik, dan gerak hatinya. Tubuh orang yang hatinya terbakar, ihtiraq al-qalbi, karena takut kepada Allah akan panas dan matanya menitikkan air mata. Bersama dengan itu, seluruh aktivitas fisik yang bersangkutan akan terhindar dari perbuatan dosa. Dosa-dosa yang suka dilakukan serta merta ia benci. Berbeda lagi dengan orang yang mengaku takut kepada Allah tetapi anggota badannya bergelimang maksiat. Maka tak bisa disebut khawaf, la yastahiq ala ayyusamma al-khawaf. Doktrin pokok selanjutnya ialah mengenai ma'rifat. Dalam ilmu tasawuf, ma'rifat ini diartikan sebagai pengetahuan yang tak mengenal keraguan. Sebab yang menjadi objeknya adalah Allah. Jika disebut ma'rifatullah, maka itu berarti pengetahuan tentang Allah. Sedangkan orang yang sudah mencapai ma'rifah disebut arif. Imam Al-Ghazali berkata bahwa ma'rifah adalah mengetahui rahasia Allah dan mengetahui soal-soal ketuhanan yang mencakup segala yang ada. Menurut Imam Al-Ghazali, setiap ilmu adalah lezat dan kelezatan ilmu yang paling puncak adalah mengetahui Allah. Baginya, kelezatan ma'rifatullah atau mengetahui Allah jauh lebih kuat ketimbang jenis kelezatan lain. Menurut Imam Al-Ghazali, ciri orang yang ma'rifatullah diantaranya adalah keinginan untuk terus berjumpa dengannya, bukan dengan yang lain. Ia mengenal secara lebih dekat dengan membangun komunikasi yang intens dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk doktrin pokok ajaran tasawuf Al-Ghazali yang keempat ialah mengenai mahabbah. Di samping menggunakan kata mahabbah, Al-Ghazali juga mengatakan isq yang berarti cinta dan rindu. Allah juga disebut sebagai Al-Wadud yang mencinta dan yang dicintai. Imam Al-Ghazali menjelaskan sebab-sebab terjadinya cinta, yaitu yang pertama, kecintaan seseorang pada dirinya atas kesempurnaannya. Artinya, jika seseorang tak mencintai Allah atau sesamanya, maka ia pasti akan mencintai dirinya. Selanjutnya ialah kecintaan seseorang pada orang lain yang berbuat baik pada dirinya. Kemudian kecintaan seseorang pada orang lain yang berbuat baik kepada seluruh manusia sekalipun tak berbuat baik untuk dirinya. Dan kecintaan seseorang pada segala sesuatu yang indah, baik keindahan itu secara lahir maupun secara batin. Cinta yang melanda dua orang yang memiliki hubungan keterkaitan batin, dari semuanya itu menurut Imam Al-Ghazali yang paling pantas dan berhak untuk dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali, cinta kepada Allah itu bisa dengan dua sebab. Yang pertama, memutus diri dari seluruh urusan duniawi dan membuang segala jenis cinta di dalam hati kecuali cinta kepada Allah. Hati manusia, demikian kata Imam Al-Ghazali, ibarat wadah yang tak bisa diisi cuka selama di dalamnya masih penuh air. Ia lalu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala tentang tak mungkinnya ada dua cinta dalam satu hati. Yang kedua ialah kekuatan ma'rifat kepada Allah menimbulkan cinta yang membara kepadanya. Di dalam tasawuf Sunni Imam Al-Ghazali pun dijelaskan bahwa ada at-tariq atau jalan.
Menurut Al-Ghazali, dalam jalan menuju sufi ada beberapa jenjang maqamat yang harus dilalui oleh seorang calon sufi. Yang pertama ada tobat. Hal ini mencakup 3 hal, ilmu, sikap, dan tindakan. Ilmu adalah pengetahuan seseorang tentang bahaya yang diakibatkan dosa besar. Pengetahuan itu melahirkan sikap sedih dan menyesal yang melahirkan tindakan untuk bertobat. Tobat harus dilakukan dengan kesadaran hati yang penuh dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengikuti perbuatan dosa. Yang kedua adalah sabar. Al-Ghazali menyebutkan ada 3 daya dalam jiwa manusia, yaitu daya nalar, daya yang melahirkan dorongan untuk berbuat baik, dan daya yang melahirkan berbuat jahat. Jika daya jiwa yang melahirkan dorongan berbuat baik dapat mempengaruhi daya yang melahirkan perbuatan jahat, maka seseorang dapat dikategorikan sabar. Yang ketiga adalah kefakiran, yaitu berusaha untuk menghindari diri dari hal-hal yang diperlukan. Yang keempat adalah zuhud. Dalam keadaan ini, seorang sufi harus meninggalkan kesenangan duniawi dan hanya mengharapkan kesenangan ukhrawi. Di mana menurut Al-Ghazali, sikap tawakal ini lahir dari keyakinan yang teguh akan kemahakuasaan Allah. Dan yang keenam ada mahabbah. Menurut Al-Ghazali, mahabbah ini adalah makom sebelum ridho. Kaum sufi mendasari ajaran mereka tentang cinta dengan Al-Quran, hadis, dan atsar, yaitu perkataan, tindakan, dan ketetapan sahabat. Yang ketujuh adalah ma'rifah, yaitu mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturannya tentang segala yang ada. Dan yang kedelapan adalah ar-ridha. Dalam tasawuf, maka ridha merupakan ajaran untuk menanggapi dan mengubah segala bentuk penderitaan, kesengsaraan, dan kesusahan menjadi kegembiraan dan kenikmatan menerima apa saja. Selanjutnya ialah ada ma'rifah, di mana ma'rifah ini adalah esensi taqarrub atau pendekatan pada Tuhan. Ma'rifah merupakan hasil penyerapan jiwa yang mempengaruhi kondisi jiwa seorang hamba yang ada akhirnya akan mempengaruhi seluruh aktivitas rogawi. Ilm diibaratkan seperti melihat api, sementara ma'rifah ibarat cahaya yang memancar dari nyala api tersebut. Menurut Al-Ghazali, sarana ma'rifah seorang sufi adalah kalbu, bukannya perasaan dan bukan pula akal budi. Kalbu menurutnya ini bukanlah bagian tubuh yang dikenal terletak pada bagian tubuh yang dikenal terletak. Maksudnya kalbu ini menurutnya bukanlah bagian tubuh yang dikenal terletak pada bagian tubuh bagian kiri dada seorang manusia, tapi adalah percikan rohaniah ketuhanan yang merupakan hakikat realitas manusia. Namun akal budi belum mampu memahami perkaitan antara keduanya. Kalbu menurut Al-Ghazali bagaikan cermin, sementara ilmu adalah pantulan gambar realitas yang terdapat di dalamnya. Jelasnya jika cermin kolbu tidak bening, maka ia tidak dapat memantulkan realitas-realitas ilmu. Menurutnya lagi, yang membuat cermin kolbu tidak bening adalah hawa nafsu tubuh. Sementara ketaatan kepada Allah serta keterpalingan dari tuntutan hawa nafsu, itulah yang justru membuat kolbu berlinang dan cemerlang. Tujuan-tujuan pengetahuan menurut Al-Ghazali adalah moral yang luhur, cinta kepada Allah, fana di dalamnya, dan kebahagiaan. Karena itu, menurutnya, pengetahuan, tujuan, dan kebeningan kolbu. Dan pengetahuan adalah tanda-tanda petunjuk, dan setiap kali pengetahuan bertambah, moral luhur serta kebeningan kolbu pun semakin meningkat. Cinta kepada Allah dipandang Al-Ghazali sebagai buah pengetahuan, sebab tidak terbayangkan adanya cinta kecuali adanya pengetahuan serta pemahaman. Karena seseorang tidak mungkin jatuh cinta kecuali pada sesuatu yang telah dikenalinya, dan tidak ada sesuatu yang lebih layak dicintai selain Allah. Karena itu, barang siapa mencintai yang selain Allah, jika bukan karena dinisbatkan kepada Allah, hal itu timbul karena kebodohan, dan kekurang tahuan terhadap Allah. Adapun tingkatan manusia, Al-Ghazali ini membagi manusia ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama adalah kaum awam, yang cara berpikirnya sederhana sekali. Yang kedua adalah kaum pilihan atau khawas, atau juga elek, yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Yang ketiga ada kaum ahli debat atau ahli al-jadlu,
Sebagian filosof-filosof dan ulama-ulama lain, Al-Ghazali dalam hal ini membagi manusia ke dalam dua golongan besar, yaitu awam dan khawas. Yang dia tangkapnya kepada golongan khawas tidak selamanya dapat diberikan kepada kaum awam. Dan sebaliknya, pengertian kaum awam dan kaum khawas tentang hal yang sama tidak selamanya sama. Tetapi terkadang berbeda. Berbeda menurut daya berpikir masing-masing. Kaum awam membaca apa yang tersurat dalam kaum khawas, sebaliknya membaca apa yang tersirat. Kaum awam membaca apa yang tersurat dan kaum khawas sebaliknya membaca apa yang tersirat. Selanjutnya ialah mengenai kebahagiaan. Al-Ghazali berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir jalan para sufi, sebagai sebuah pengenalan terhadap Allah. Tentang kebahagiaan ini, Al-Ghazali mengemukakan teorinya dalam karyanya Kamiyah al-Sa'adah. Di samping itu, teori kebahagiaan ini juga dikemukakannya secara terinci dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju kebahagiaan itu adalah ilmu serta amal. Ia menjelaskan bahwa seandainya kita memandang kakak ilmu, kita niscaya melihatnya bagaikan begitu lezat, sehingga ilmu itu dipelajari karena kemanfaatannya sebagai sarana menuju akhirat serta kebahagiaannya, dan juga sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Namun hal ini mustahil tercapai kecuali dengan ilmu tersebut, dan yang paling tinggi peringkatnya sebagai hak umat adalah kebahagiaan abadi. Sementara yang paling baik adalah sarana ilmu tersebut, yaitu amal yang mengantarkannya kepada kebahagiaan tersebut, dan kebahagiaan tersebut mustahil tercapai dengan ilmu cara beramal. Jadi, asal kebahagiaan di dunia dan akhirat sebenarnya adalah ilmu. Teori kebahagiaan menurut Al-Ghazali didasarkan pada semacam analisa psikologis, dan dia menekankan pula bahwa setiap bentuk pengetahuan itu asalnya bersumber dari semacam kelezatan atau kebahagiaan. Rasa nikmat akan diperoleh bila ia melakukan semua yang diperintahkan oleh tabiatnya. Tabiat segala sesuatu ada semua yang tercipta untuknya. Kenikmatan mata pada gambar indah, kenikmatan telinga pada bunyi-bunyi yang merdu, dan demikian semua anggota badan. Kenikmatan hati hanya dirasakan ketika mengetahui Allah, ma'rifatullah, sebab ia diciptakan untuk melakukan hal itu. Semua yang tidak diketahui manusia, tatkala ia mengetahuinya, maka ia akan berbahagia. Seperti permainan catur. Ketika mengetahuinya, ia pun senang. Jika ia dijauhkan dari permainan itu, maka ia tak akan meninggalkannya dan tak akan sabar untuk kembali memainkannya. Begitu juga mereka yang telah sampai pada ma'rifatullah akan merasakan senang dan tak sabar untuk menyaksikan Allah. Sebab kenikmatan hati adalah ma'rifah. Setiap kali ma'rifah bertambah besar, maka nikmat pun bertambah besar pula. Karenanya ketika manusia mengetahui sang menteri, maka ia akan senang. Lebih-lebih jika tahu sang raja, maka kebahagiaannya tentu besar sekali. Baik, untuk materi selanjutnya, mungkin Baik, terima akan kasih Teh Fitri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Ihsan. Waktu dan layar dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan. Maqamat tasawuf Sunni Imam Al-Ghazali beserta referensi Al-Quran dan hadisnya. Yang pertama, makom tobat atau al-taubah merupakan makom pertama yang harus dilewati setiap salik dan diraih dengan menjalankan ibadah, mujahadah, dan riyadah. Istilah tobat diartikan sebagai berbalik dan kembali kepada Allah dari dosa seseorang untuk mencari pengampunannya. Sebagaimana taubat ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yaitu dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang pertama, hai manusia, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dan mohonlah pengampunan kepadanya. Sesungguhnya aku
dalam sehari memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Tertera di dalam hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala akan tetap menerima taubat seorang hambanya selama ruh atau nyawanya belum sampai di tenggorokan menjelang kematiannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, sabar menurut Al-Ghazali. Ini PowerPoint-nya. Sabar menurut Al-Ghazali pandang sebagai pengekangan tuntutan nafsu dan amarah dinamakan sebagai as-sabar an-nafsu, sedangkan menahan terhadap penyakit fisik disebut sebagai sabar badani, as-sabar al-badani. Kesabaran jiwa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek, misalnya untuk menahan nafsu makan dan seks yang berlebihan. Al-Ghazali menjadikan sabar sebagai satu keistimewaan dan spesifikasi makhluk manusia. Sikap mental itu tidak dimiliki oleh binatang, juga para malaikat. Al-Ghazali membedakan sabar kepada 3 tingkatan, yaitu sabar untuk senantiasa teguh atau istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menghindarkan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang olehnya. Lalu yang ketiga, sabar dalam menghadapi atau menanggung cobaan darinya. Lalu referensi makom sabar tertuang dalam Al-Quran dan hadis, yaitu tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Lalu yang di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin, sebab segala keadaannya untuk ia adalah sangat baik, dan tidak mungkin terjadi yang demikian itu kecuali bagi seorang mukmin. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya. Apabila ia menderita kesusahan, ia bersabar, maka kesabarannya itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Fakir pada makom. Makom fakir ini, seorang sufi sudah tidak memiliki dan menginginkan apa-apa kecuali kedekatan dirinya dengan Allah Ta'ala. Al-Fakir berarti adanya kesadaran bahwa diri ini tidak memiliki sesuatu sama sekali yang patut bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja kekayaan yang berupa harta benda, kekuasaan, pandaian, tetapi amal ibadah yang dilakukan sepanjang hidup ini juga sama sekali tidak sepatutnya diandalkan, apalagi dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Referensi makom dalam Al-Quran yaitu yang artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat jihad di jalan Allah, karena mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka yang orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Quran surat Al-Baqarah ayat 273. Lalu ada di dalam Quran surat Muhammad ayat 38 yang artinya, dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Lalu zuhud. Zuhud berarti tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Suhuda fi al-dunya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Zuhud intinya ialah tidak tamak, tidak ingin dan tidak mengutamakan kesenangan hidup duniawi. Suatu sikap dan pandangan hidup yang lebih mengutamakan bekal untuk menyongsong kehidupan akhirat serta melepaskan ikatan hati terhadap kelezatan nikmat duniawi. Mereka dikenal dengan sebutan zahid. Makom zuhud memiliki referensi dari Al-Quran di dalam Quran surat An-Nisa ayat 77 yang artinya, katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Lalu yang kelima, tawakal. Dalam tasawuf, tawakal merupakan jalan yang menjadi wasilah untuk memalingkan dan mensucikan hati manusia agar tidak terikat
tidak ingin, dan memikirkan keduniaan serta yang lainnya, kecuali Allah. Al-Ghazali mengemukakan gambaran orang bertawakal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, berusaha untuk memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepadanya. Lalu yang kedua, berusaha memelihara sesuatu yang dimilikinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, berusaha menolak dan menghindari dari hal-hal yang menimbulkan mudarat. Lalu yang keempat, berusaha menghilangkan yang mudarat. Bertawakal termasuk perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Dalam firman-Nya, Allah menyatakan, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman tawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Lalu ada pula di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 11, yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Yang keenam, terdapat makam mahabbah. Menurut Al-Ghazali, al-mahabbah adalah makam sebelum ridho. Kaum Sufi mendasari ajaran mereka tentang cinta dengan Al-Quran, hadis, dan atsor, atau perkataan, tindakan, dan ketetapan sahabat. Antara lain, dalilnya adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 54, Quran Surat As-Sof ayat 4, dan Quran Surat Ali Imran ayat 31. Di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 31, Allah berfirman yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu makam makrifat. Dalam wacana sufistik, makrifat diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Dalam tasawuf, upaya penghayatan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala atau makrifatullah menjadi yang sangat pasti tentang Al-Khaliq, Allah, yang diperoleh dari hati sanubari. Makrifat adalah hadirnya Al-Haq, sementara kalbunya selalu berhubungan erat dengan nurnya. Imam Al-Ghazali mengatakan makrifatullah adalah orang-orang yang telah mencapai derajat rohani yang sudah sangat tinggi. Seringkali kata-katanya berada di luar batas akal dan logika manusia. Tidak dapat dipahami oleh akal kebanyakan orang. Boleh jadi ia akan disebut gila, bahkan kufur oleh orang awam. Referensi makom ma'rifat terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yaitu di dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 69, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Lalu di dalam hadis, saya mendengar dari Abu Hatim Al-Sufi, ia berkata, saya mendengar Abi Al-Nasr Al-Tusi berkata, Ruwaim pernah ditanya tentang kewajiban pertama yang diwajibkan oleh Allah pada makhluknya. Apa kewajiban tersebut? Ia menjawab, makrifat, karena firman-Nya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ibnu Abbas mengatakan, melainkan supaya mereka mengetahuiku. Lalu yang kedelapan, makom ridho. Dalam tasawuf, makom ridho merupakan ajaran untuk menanggapi dan mengubah segala bentuk penderitaan, kesengsaraan, dan kesusahan menjadi kegembiraan dan kenikmatan. Menerima apa saja, segala yang telah dan sedang dialami itulah yang terbaik baginya. Tidak ada yang lebih baik selain apa yang telah dan sedang dialaminya. Tentang ridho, terdapat di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 119, yang artinya, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan merasakan nikmatnya keimanan orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, ridho Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Pandangan ulama mengenai tasawuf Sunni Al-Ghazali. Para ulama memandang tasawuf Sunni sebagai tasawuf yang lurus, karena tasawuf Sunni merupakan tasawuf yang menekankan keharusan menyelaraskan ajaran-ajaran tasawuf dengan syariat Islam. Namun
adanya anggapan tentang tasawuf Sunni itu bukan tanpa persoalan. Beberapa pemikir Muslim dan non-Muslim menolak klaim keselarasan struktur ajaran tasawuf yang dirumuskan Al-Ghazali itu dengan doktrin-doktrin fundamental kaum Sunni. Tasawuf Al-Ghazali dianggap lebih terpengaruh oleh filsafat dan ilmu-ilmu rasional ketimbang oleh syariat Islam sendiri. Ibnu Taimiyah misalnya menyatakan bahwa Al-Ghazali sebetulnya lebih condong kepada filsafat, namun ia mengekstesikannya dalam nuansa tasawuf dan ungkapan-ungkapan yang Islami. Di satu, Al-Ghazali berhasil menyederhanakan sekaligus mempopulerkan ajaran tasawuf kepada lapisan yang lebih luas dalam masyarakat Muslim, terutama karena ia mengajarkan sebentuk pedoman laku spiritual yang bersifat praktis. Tetapi di sisi lain, pandangan-pandangan sufistiknya dianggap sangat kompleks, rumit, abstrak, dan filosofis oleh beberapa ulama. Itu sebabnya mengapa sebagian ulama berpandangan bahwa model tasawuf Sunni Al-Ghazali jika dipersepsi secara utuh tidak bisa dikategorikan secara sederhana sebagai model tasawuf Sunni yang sepenuhnya non-falsafi. Next. Ajaran, praktik, dan khulasoh tasawuf Sunni. Tasawuf itu berarti pembersihan kolbu dari pergaulan makhluk, perpisahan dari perilaku sifat naluriah, pengekangan sifat-sifat manusiawi, upaya menjauhi ajakan-ajakan nafsu, menghiasi diri dengan sifat-sifat ruhaniyah, dan menekuni ilmu-ilmu hakikat serta mengikuti syariat Rasulullah SAW. Menurut Al-Ghazali, Raudhah tahun 2005. Menurut Al-Ghazali, tasawuf dimaknai sebagai ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Tasawuf itu mengandung dua unsur. Pertama, hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia. Kedua, hubungan tersebut didasarkan pada akhlak. Hubungan kepada Allah didasarkan kepada ketulusan, keikhlasan niat yang ditandai dengan menghilangkan kepentingan diri untuk melaksanakan perintah Allah. Sedangkan hubungan dengan manusia didasarkan atas etika pergaulan. Salah satunya adalah mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Selama kepentingan itu tidak bertentangan dengan syariat. Sebab menurut Al-Ghazali, setiap orang yang melakukan penyimpangan terhadap syariat, maka ia bukan sufi. Jika ia mengaku sufi, maka pengakuannya adalah dusta. Al-Ghazali, Khulasoh, tahun 2006. Next. Sarana ma'rifah seorang sufi menurut Al-Ghazali adalah kolbu. Bukannya perasaan dan bukan pula akal budi. Kolbu menurutnya bukanlah bagian tubuh yang dikenal terletak pada bagian tubuh yang dikenal terletak pada bagian kiri dada seorang manusia, tapi percikan rohaniah ketuhanan yang merupakan hakikat realitas manusia. Namun akal budi belum mampu memahami perkaitan antara keduanya, yang mana kolbu menurut Al-Ghazali bagaikan cermin, sementara ilmu adalah pantulan gambar realitas yang terdapat di dalamnya. Jelasnya, jika cermin kolbu tidak bening, maka ia tidak akan memantulkan realitas-realitas ilmu. Menurutnya lagi, yang membuat cermin kolbu tidak bening adalah hawa nafsu tubuh, sementara ketaatan kepada Allah serta keterpalingan dari nafsu itulah yang justru membuat kolbu berlinang dan cemerlang. Al-Tatazani 2003 halaman 171. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb, kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain tulisannya al-fana di al-kulliyat fi Allah, fana secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini ia menjelaskan satu tingkatan tauhid. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan yang telah kelompok kami bahas. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas,
dapat dipahami bahwasanya yang menjadi konsep utama tasawuf Al-Ghazali itu sendiri adalah ma'rifat, yaitu pengetahuan yang tidak ada lagi keraguan apakah zat Allah dan sifat-sifatnya. Maka yang dimaksud dengan ma'rifat zat adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah wujud yang esa, yang tidak satupun yang menyerupainya. Sedangkan ma'rifat zat adalah mengetahui sesungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Maha kuasa, dan sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Dan rahasia serta ruh makrifat itu adalah tauhid. Teori makrifat yang disodorkan oleh Al-Ghazali dalam tasawufnya adalah makrifat dalam atas mendekatkan diri kepada Allah, yakni takarrub ilallah tanpa diikuti penyatuan dengannya, seperti teori ittihad dan hulul maupun wihdatul wujud. Jalan menuju marifat itu adalah perpaduan antara ilmu dan amal, sementara buahnya adalah moralitas. Al-Ghazali juga berhasil deskripsikan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mulai dari riyadhah, mujahadah, maqamat dan ahwal yang akhirnya sampai kepada fana, tauhid dan ma'rifat. Al-Ghazali mampu memadukan 3 kubu keilmuan Islam, yakni ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan yang terakhir adalah ilmu kalam. Sarana ma'rifat seorang sunni menurut beliau atau menurut Al-Ghazali adalah qalbu, yang tadi sudah dijelaskan, yakni bukannya perasaan atau bukan pula akal budi, yang mana qalbu menurut Al-Ghazali merupakan bagian cermin, sementara ilmu adalah pantulan gambar realitas yang terdapat di dalam qalbu tersebut. Jelasnya, jika cermin qalbu tidak bening, maka ia tidak dapat memantulkan realitas-realitas ilmu. Seperti itu, untuk kesimpulannya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.